Oke, saat cheers dulu kita. Saat lu boleh ceritain nggak gimana caranya lu bisa kuliah ke Belanda? Tentu. Bisa kuliah ke Belanda jadi itu udah ada sebenarnya gue nggak tahu sekarang, cuman di ITC waktu itu, ITC Senayan, ada agennya namanya Dua Bangsa. Agennya nama Dua Bangsa, mereka yang jadi penyalur untuk kampus-kampus di Belanda. Khusus Belanda, mereka representatif dari kampus-kampus ini. Jadi kalau lu daftar situ ya mereka bantuin ngurusin apa yang harus lu siapkan, syarat-syaratnya apa aja, kayak gitu mereka yang bantuin. Oke, nah sebelum lu ke Belanda, lu ada pilihan yang lain nggak ke negara lain, atau lu mau tadi mau di Indonesia aja, atau gimana? What made you wanna go to Belanda eventually? Karena mungkin gue udah ada kakak gue di sana ya. Jadi gue juga udah melihat kakak gue kuliahnya di sana, kayak oke, kayaknya secara quality of life lebih bagus. Setelah lulus juga gue melihat peluang untuk cari kerja, untuk dapat kerjanya tuh lebih besar dibandingin Indonesia, karena kalau ya lu lihat sendiri lah, di Indonesia orangnya ada kebanyakan, sedangkan di Belanda sendiri tuh itu kekurangan orang gitu kan. Jadi makanya mereka open bahasa Inggris itu untuk biar orang-orang masuk sana. Jadi ya oke. Buat gue waktu itu sih no brainer, karena di hitungan kalau misalnya gue masuk kampus-kampus ternama kayak ya yang ternama lah, 1.700 euro per tahun itu juga basically hampir lebih murah mungkin dibanding kampus-kampus Indo. Jadi ya udah gue kesana aja. 1.700 per tahun. Emang di Indonesia berapa? Mungkin 1.700 itu waktu itu kursnya 12, masih 12. Kalau 10.000 aja berarti 1.700. 17 juta. Oi, what the heck? Iya. Oh, dude. That's it, makanya. Iya ya? Iya, kalau lu mau masuk sini aja dokter 50-100 juta gitu kan. Damn. Nah pas itu gue masih 1.700 tahun. Terus ya, why not? Ya paling ya ekstranya lu tinggal saving keluaran ya pribadi lu, hidup sehari-hari doang. Ya. Lu kerja nggak di sana waktu kuliah? Pas gue kuliah, gue pas kuliah tuh nyoba kerja yang gelap sih paling. ini mereka bisa tahu nggak nih kerjaan? Jadi kerja gelap ya, ngemplang pajak gitu aja, karena si Cash on hand, restorannya nggak mau pekerjakan student karena kita nggak boleh kerja. Kita boleh aja sih sebenarnya kerja, cuman kalau kita kerja kita mesti bayar pajak, si restoran juga mesti bayar pajak, jadi keluarnya lebih mahal untuk si restoran. Dan student juga waktu itu di zaman gue cuman boleh 10 jam seminggu. Jadi itu kan ya kayak 10 jam tuh cuman 2 hari, sehari 5 jam kan, paling cuma weekend. Itu kurang kadang-kadang. Jadi ya gue pernah itu kerja nyuci di belakang. Di restoran Indo, ada orang Indo pastinya yang berani ngasih gelap. Ya itu gue ngerja dapet sejam 5 euro waktu itu. Oke lah. Ya kalau lu bersih sih bisa 10 euro. Iya, I know. Ya cuman gue mesti bayar pajak, mereka juga mesti bayar pajak. Jadi ya udah why not? Gue nyoba doang. Cuman itu nggak tahan lama sih. Kayak itu capek banget. Kayak pasti. Fokus untuk kuliah lu mungkin bisa keganggu lah. Jadi gue kayak cuma 2 mingguan doang. Dan gue nggak lagi lah, gue fokus kuliah aja. Oh jadi selama lu kuliah cuma itu doang? Selama kuliah cuman kerjaan ekstra gue cuma itu doang. 2 minggu, lah that's it. Sama mungkin main poker kali. Main poker, menang nggak? Pertanyaannya main poker paling ya, ada menang dikit lah. Nice. Nah terus lu waktu di Belanda itu apa ya bilang, mandiri atau beasiswa? Untuk kuliahnya hitungannya sih beasiswa ya. Itu dan di Dua Bangsa waktu pas tahun gue itu untuk dapat 1.700 rata-rata nilai raport lu harus di atas 7. Itu doang, sama TOEFL lu harus di atas. Waktu itu cuma 8.3 kalau nggak salah. Udah. Itu doang. TOEFL ya, itu doang. Itu doang basic. Makanya itu doang gampang banget saat itu. Itu gampang banget sih. Dia rata-rata 7 itu semua mata pelajaran. Semua pokoknya rata-rata seluruhnya SMA kelas 3 ya. SMA kelas 3. Dihitungnya UAN apa UAS itu?
Pokoknya dilihat nilai rapot lu sih. UAS berarti. Iya. Tapi itu tahun berapa? 2010. Sekarang ya udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa. Iya, Udah 11 tahun berikut ya. Ya, tapi pas itu ya dilihat di atas 7. Oh, ya gue di sekolah sendiri gue harus di atas 7 untuk lulus kan. Nah itu jadi gue otomatis ya gue udah pasti pas, maksudnya udah pasti lolos. Jadi udah gue apply itu, terus tambah TOEFL, ini udah langsung terima. Udah langsung keterima. Udah doang. Habis itu setelah Gampang itu ya. setelah lu udah dinyatakan oke lu dapat beasiswa, lu ada pilihan untuk ke uni mana ke. Nah, kalau beasiswanya itu per kampus ya. Jadi yang ngasih beasiswanya potongan harganya itu ya dari kampusnya sendiri. Oh, bukan dari government. Bukan dari government. Nah, itu ada lagi kalau sekarang tuh banyak kan yang dari government, kayak kalau ke Belanda kalau nggak salah Stunet atau LPDP juga bisa mungkin. Cuman ini dari kampusnya sendiri. Nah, kalau misalkan kita udah lulus di Belanda itu, at least pas zaman gua setelah lulus, lu bisa apply namanya Zoekjaar. Zoekjaar literally means search year. Oke. Jadi itu lu dikasih 1 tahun untuk nyari kerjaan. Jadi lu bisa stay di Belanda selama 1 tahun untuk nyari kerjaan. Ya, setelah lulus selama 1 tahun untuk cari kerjaan. Nah, kalau lu dapat kerja dari pas Zoekjaar itu, nanti visa lu ganti jadi namanya Spanish Migrant, Skilled Migrant. Oh, oke. Jadi namanya Skilled Migrant. Terus ya udah. Tapi kalau sekarang seingat gua, kalau lu udah lulus lu nggak mesti langsung ambil Zoekjaar juga bisa. Lu kayak ada dikasih gap maksimal kalau nggak salah 3 atau 5 tahun. Enak amat. Iya, jadi biasanya lu gue pengen ke Indo dulu nih setahun 2 tahun. Balik lagi ke sana baru cari kerja. Untuk cari kerja boleh tuh kalau lu kuliah di sana. Enak banget gue. Tau gitu gue kuliah di Belanda ya. Ini sekarang sih yang seingat gue kalau nggak salah ya, kayak gitu. Tapi berarti waktu lu sebelum kuliah di sana, pokoknya intinya lu ke satu agent itu lu urusin lah semuanya. Itu ya kita cuman ngasih yang ngurusin sih kita kan, cuman kita cuma kasih aja dokumen mereka ke mereka. Ya udah tinggal tunggu admission letter dari kampus doang basically. Dia yang coba masukin ke kampus. Ya mereka hitungannya representatif sih. Jadi kalau gue masukin ke mereka, ya gue masukin hitungannya ke kampus. Kalau pengalaman lu di sana, lu kan dari SD sampai SMA kan di Indonesia ya. Apa sih bedanya? Enak nggak di sana? Gimana ya bilangnya? Pertama kali gue nyampe sana sih, gue agak shock karena itu gue datang ke Eindhoven ya waktu itu. Kota pertama gue Eindhoven, gue kuliahnya di Eindhoven. Gue sampai Eindhoven itu hari Minggu, itu masih tutup kotanya. Itu yang beda, gue kaget. Jadi Minggu bener-bener tutup. Kota tutup. Jadi gue kira kan hari Minggu. Gue baru nyampe tuh, gue nyampe hari Minggu kalau nggak salah. Jadi pas nyampe, gue ajak temen gue keluar. Kagak ada apa-apa, bener-bener tutup semua, kosong kayak kota mati gitu hari Minggu. Jam 11-12 nggak ada yang sama sekali tutup. Gila. Nah itu 10 tahunan lalu. Cuman pas kayak untungnya kayak 2 tahun 3 tahun gue kuliah, hari Minggu mereka mulai buka. Nah itu gue shocknya kadang-kadang situ. Pertama-tama di situ gue shock. Bedanya itu terus sama makanan sih. Makanan susahnya tuh paling ini gaul mungkin. Kalau ngegaul bahasa. Karena kalau lu mau gaul sama orang-orang Belanda, ya mereka ngomongnya pakai bahasa Belanda. Betul. Jadi teman-teman lu paling international students doang. Lu sempat belajar gak Belanda? Ya cuman basic doang sendiri. Daily conversation. Daily casual conversation gue masih ngikutin. Ya, tapi lu sekarang kerja di sana bahasa Inggris sih. Oh gitu? Iya. Oh ngomong sehari-hari gak pakai bahasa Belanda? Kantor gue ngomong pakai Inggris. Ya dan banyak banget, maksudnya di Belanda tuh hitungannya Inggris lah. Sebenarnya kalau lu mau kerja pun pakai Inggris bisa. Karena menurut gua sih ya, mereka butuh orang. Jadi mau gak mau. Iya, mereka butuh orang dari luar kan. Kalau mereka cuma sekarang kalau nggak salah 17 jutaan lah populasinya. Dikit ya. Iya, terus Jakarta Jabodetabek udah lebih gua rasa. Nah, terus waktu lu lulus dari lu 3 tahun atau 4 tahun di sana? 4 tahun. 4 tahun. Setelah lu 4 tahun kuliah, gimana cara akhirnya lu bisa dapat kerjaan? Kalau buat gua sih itu mungkin relatif gampang ya. Jadi gua lulus, hal pertama yang gua lakuin ya gua urus visa Zoekjaar gua dulu. Nah gua punya setahun kan tuh berarti. Nah gua nggak langsung nyari kerja. Lu travel dulu pasti. Ya gua jalan-jalan dulu, gua balik dulu ke Indo segala macem. Kayak 3 bulan sebelum, itu hitungannya nekat sih sebenarnya. Ya kan udah tinggal 3 bulan kan. Tapi gue percaya aja lah, maksudnya
pede aja. Iya, beda ya. Gue 3 bulan balik, baru mulai nyari kerja 3 bulan. Ya gue nyarinya di LinkedIn biasanya. Atau misalkan gue ada specific company gue mau apply, ya gue buka website mereka, tinggal email mereka. Atau mungkin mereka punya page untuk apply sendiri segala macam. Ya gue apply langsung kayak gitu doang. Lu apply berapa perusahaan waktu itu? Seingat gue waktu itu gue tulisin, gue punya list gitu, gue 16 gue apply. Yang diterima berapa banyak? Yang maju interview itu kayak ada 4-5 lah. Gue listnya ini dari temen gue, apply mana aja lu gitu kan, dari kakak kelas gue. Kakak kelas gue sampai 100-an gitu company yang dia apply. Shit. Di satu Belanda doang? Iya, satu Belanda doang. Gila. Kembali lagi mungkin rezeki masing-masing kali. Ada lucknya juga ya berarti ya. Would you recommend, kalau nggak gini deh, would you recommend untuk mereka ke Belanda kuliah iya atau enggak? Kalau iya kenapa? Based on experience gue selama gue kuliah di sana, gue tuh fun banget sih. Itu gue seneng banget kuliah di sana, kayak environment, guru-guru kampus, semuanya orang-orang di Belanda itu kayak gimana tuh gue fun banget sih. Jadi kalau gue berdasarkan yang gue tahu, gue rekomen banget sih lu ke Belanda. Yang jeleknya ya lu jauh dari keluarga sama makanan lah. Di sana kan juga banyak makanan Indonesia. Banyak sih, cuman ya mie ayam 10 euro kan kadang-kadang Kesel juga ya. Iya. 120.000. Iya, berasa juga kan, nggak enak, gue nggak nikmat makannya. Di sini cuma 40-30 ribu, di sana 10 euro. Alright, I guess that's it. Sat, thank you udah ngomongin tentang kuliah ya. Siapa tahu dia mau kuliah nanti ya. We'll see. Nggak ada yang tahu. Tapi ya why not ya kan. Eropa juga lagi enak. Anyway, thank you banget udah ngomongin di Cari Kuliah untuk malam hari ini. Thank you Sat, and I'll see you maybe next time ya. Pas lu balik lagi ke Jakarta ya. Make sure. Kita main bola lagi. Alright, okay. I'll see you guys next time. See you. Goodbye. Bye bye.